Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel saya. Hari ini kita kedatangan salah satu mahasiswa yang cukup inspiratif ya. Dia kuliah di Taiwan, namanya kalau tidak salah Universitas Chiang Sin University ya. Oh, susah banget nih ngomongnya nih, susah banget ngomongin universitasnya. Jadi kita akan kenalan sama beliau, namanya Mas Imam Saputro ya, dari Banyumas gitu ya. Oke ya, langsung saja kita akan kenalan dengan Mas Imam Saputro ini. Beliau itu dari mana, terus gimana sih daerahnya itu gimana dan sebagainya. Nanti kita kenalan dikit, nanti kita akan lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya pancing agar beliau bisa menceritakan kisah hidupnya selama kuliah di Taiwan. Oke, silahkan Mas Imam, kenalan dikit, misalnya dari mana daerahnya, saudaranya berapa, dan sebagainya. Ba- Monggo, monggo. Baik, Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Imam Saputro. Asal saya dari Gumelar, Banyumas, Jawa Tengah. Umur 21 tahun. Saya anak sulung dari 3 bersaudara. Oke, jadi dari Banyumas ya, tepatnya di daerah kecamatannya Gumelar ya, Mas Imam ya. Oke, Iya, gimana sih Gumelar. Mas Imam pendidikan saat ini Mas, khususnya untuk di daerah-daerah kecil gitu kan, banyak banget tuh anak-anak dari daerah itu belum mendapatkan apa ya, semacam pemerataan pendidikan gitu. Apakah dulu pas sekolah juga merasakan hal yang sama terkait pendidikan tersebut gitu? Pemerataan pendidikan. Mungkin yang pertama dari segi pendidikan, kalau menurut dari sumber yang diambil, mungkin bisa dikatakan sama lah ya. Yang penting tergantung pengajarnya. Saya pengajarnya bisa menyampaikan kepada pelajarnya itu apa yang ada di dalam pelajaran tersebut, kemudian pelajar bisa memahaminya. Tapi yang menurut saya kurang itu dari segi sarana prasarana. Jadi untuk praktek hmm, bagi kami di daerah terpencil alat-alat praktek masih bisa dikatakan kurang lah. Jadi setiap setiap pelajaran atau setiap kegiatan ada salah satu praktek, ada yang bisa dipraktekkan, ada yang kurang karena sarananya kurang memadai. Mungkin seperti itu. Oke, jadi kalau di daerah itu mungkin kalau dari sisi SDM mungkin karena ada PNS gitu ya, pemerataan guru-guru, jadi mungkin kalau ilmu sih masih bisa disampaikan dengan baik ya. Tapi Ya, untuk infrastruktur, misalnya kita mau praktek nih kimia gitu ya, misalnya iya. mata pelajaran kimia kita nggak mungkin gitu ya, ada alatnya kurang lengkap dan sebagainya. Ya semoga ini bisa didengar ya sama pemerintah gitu ya, biar infrastruktur di daerah juga khususnya pendidikan bisa merata. Amin, amin, Dan pertanyaan selanjutnya nih, saya kan penasaran nih. amin, Dulu itu amin. pernah punya cita-cita nggak sih untuk kuliah gitu di khususnya di luar negeri gitu? Punya cita-cita nggak sih? Cita-cita kuliah ya. Kalau cita-cita itu pernah dari SMA itu pas sebelum lulus saya pernah itu tanya ke guru, salah satu guru yang ngurusin SNMPTN, yang seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah, itu pas sebelum lulus saya tanya, Pak, kalau saya mau daftar bisa nggak? Soalnya saya 1 tahun mau kerja dulu gitu, nyari uang saku lah biar nggak terlalu. Guru saya bilang katanya, iya nggak apa-apa, nanti kalau kamu pengen daftar langsung hubungi saya aja gitu. Tapi alhamdulillah ya ada jalan dari Allah kayak gini, ya ya ini yang harus saya ambil lah. Nama Pak gurunya siapa sih? Kalau boleh tahu Pak siapa gitu? Boleh dikasih tahu nggak nama Pak gurunya?
Guru SMA. PGRI ya, SMA PGRI Gumelar ya, atau SMA mana? Siapa ya? Ya Allah. Iya, Lupa ya. SMA PGRI Gumelar. Oke, Pak siapa? Pak 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 Suma. Pak Siapa ya? Sumar Ya ya, Allah Mas Sumar lupa. ya, Pak Udah Sumar lama ya. di Iya, Pak Sumar. Oke, Pak Sumar. Mas Sumarsono ya. Iya kan Oke, dia yang ini. oke. Ini agak tersendat-sendat nih koneksinya nih. Halo, halo, Mas Imam Iya, bisa halo. bisa dengar suara saya? Bisa, bisa. Oke, jadi Mas Umar ngasih semacam informasi ya bahwa silakan saja kalau misalnya mau melanjutin kuliah di perguruan tinggi negeri ataupun swasta sebetulnya ada jalan banyak gitu ya, tapi ternyata jalannya lain ya, harus ke Taiwan ternyata nggak nyangka gitu ya. Bisa diceritakan nggak sih awal awal mulanya kok bisa ada Ya, informasi, bisa kok ada informasi kuliahnya kok di Taiwan gitu? Kenapa nggak di Singapura? Kenapa nggak di Malaysia gitu? Kok tiba-tiba Taiwan gitu? Apakah itu cukup menggemparkan keluarga atau apa? Bisa diceritakan nggak, Mas? jadi jadi awalnya itu ada tante, saudara gitu kan, jadi KKI. Mm-mm. Nah, kemudian dia itu ikut salah satu yayasan pendidikan di Taiwan. Oh, Terus dia dapat kabar katanya bahwa ada program kuliah beasiswa plus magang gitu kan. Terus dia nyari-nyari siswa, nyari-nyari anak ya, hubungan keluarga. Terus akhirnya orang tua ngomong ke saya, terus gimana kamu mau ikut nggak? Gitu. Terus aku masih bingung kan, masih masih banyak yang, aduh, iya luar negeri gitu. Nah posisi itu saya masih kerja di salah satu swalayan di oh desa. ya. Mm-mm. Ya hitung-hitung belajarlah nyari duit diri itu gimana gitu kan. Masih kerja, tapi masih itu sambil komunikasian sama tante kan, tanya-tanya. Terus akhirnya sambil dipikir-pikir, sambil tanya-tanya, ini kesempatan kapan lagi? Ini kalau aku nggak ngambil, bisa jadi nanti aku rugi gitu. Akhirnya tanyalah ke temen kan, yang baru kenal 1 bulan itu, aku baru kerja 1 bulan. Aku tanya, Mbak, ini gimana? Aku dapat ajakan kuliah di Taiwan, kira-kira gimana? Terus dia langsung ngomong, ambil aja, Mam. Aku yakin kamu pasti bisa. Wih, ini aja udah ada dukungan dari orang lain gitu kan. Apalagi orang tua pasti dukung banget. Lagi aku dengan biaya aku sendiri di Indo gitu. Di Indonesia bisa mungkin susah untuk bisa mendapatkannya. Akhirnya ngomonglah ke orang tua. Ma, Pak, aku mau ngambil kuliah ini. Dari orang tua ngomong, ya udah, kalau kamu beneran mau ngambil keputusan ini, izinlah bosmu, pamitan lah bahwa kamu mau kuliah. Ya, akhirnya pamitan, terus izin pulang. Setengah hari itu kerja. Oke. Itu kan pasti sebuah keputusan yang berat ya. Sulit juga keputusannya ya, karena belum tahu juga nanti nanti di sana Nah, gimana ya nasib saya gitu kan. Saya kan masih betulnya kerja merantau di Jakarta pun
kayaknya belum gitu, atau kerja di luar kota pun belum ngerasain gitu. Pasti ini sebuah sesuatu pemikiran yang cukup berat. Apakah ada semacam konflik-konflik internal gitu antara baik dengan keluarga sendiri? Aduh, apakah ada saudara yang mungkin jangan mam, resikonya gede gitu, atau mungkin semuanya mendukung gitu. Terlebih orang tua pasti ada perasaan khawatir kan orang tua kan untuk mengikhlaskan anaknya, apalagi studinya ini nggak main-main loh di luar negeri, di Taiwan pula gitu. Gimana? Apakah ada semacam biasalah drama-drama konflik-konflik kecil gitu yang memutuskan iya apa tidaknya gitu? Ada nggak? Pasti ada. Ada. Jadi awalnya pulang, terus masih diperjelas, kamu beneran mau ambil ini. Aku kasih kamu 2 tawaran. Kamu mau kerja duit kecil tapi dekat rumah, apa mau jauh, dapat pelajar, dapat ilmu, dapat uang yang lumayan. Terus karena di pikiran dan di hati udah bulat bahwa ini emang yang terbaik buatku. Aku putusin, aku ambil ini. Apapun yang terjadi, aku ambil ini. Terus habis itu proses-proses lambat berbulan-bulan karena mungkin ini kan program awal ya. Jadi golongan kami itu yang pertama. Jadi percobaan masih masih ngumpulin siswa, masih bener-bener apa sih yang bener-bener mau, siapa sih yang bener-bener yakin gitu. Terus akhirnya 6 bulan nggak berangkat-berangkat, banyak dari keluarga yang bilang, kamu beneran ini mau berangkat? Udah lama banget loh, kok kamu nggak jadi berangkat-berangkat gitu. Galau ya Mending jadinya. udahlah, dia aja, nggak usah berangkat. Iya, terus Hmm, tapi aku udah benar-benar yakin bahwa pasti berangkat, pasti berangkat. oke. Berarti Eh, ada keyakinan tersendiri Bulan ya Maret bahwa 2018 akhirnya hmm, berangkat ke Thailand. Maret ya, bulan Maret ya, Maret 2000 berapa ya? Berangkat ke Taiwan tuh Maret tahun tahun berapa Maretnya? 2018, 2018. Berarti sekarang udah semester 2018, semester berapa sekarang? semester 6, Semester 6 ya, bentar lagi skripsi berarti ya. semester Eh, ketika di Jakarta kan pasti ini first time nih, first time naik pesawat ya kan, naik pesawat terbang nih. Terus gimana perasaannya naik pertama kali naik pesawat terbang itu bagaimana? Iya. khawatir lah. Tapi ya percaya aja lah pastinya aman lah. Aman ya. Oke. Ini kayak koneksinya kurang bagus nih di Aman. sana nih. Koneksinya kurang bagus loh. Agak tersendat-sendat nih Mas Imam nih. Halo. Halo. Tadi sempat ada koneksinya putus kayaknya nih dari Taiwan nih. Waduh, Gak apa-apa, gak apa-apa. pakai Kita sinyal TV soalnya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi tadi ada rasa deg-degan juga ya Boleh, boleh. ketika naik pesawat pertama kali, apalagi ini anak desa, eh, baru pertama kali, belum pernah merantau naik pesawat gitu kan. Pasti horor kan. Aduh, jangan-jangan nanti di Iya. atas itu gimana, nanti turunnya tuh gimana gitu. Oke, lalu gimana sih perasaan kamu itu ketika baru nyampe di Taiwan itu gimana? Misalnya kan Taiwan itu kan pasti budayanya baru, apalagi kan awal teman-temannya pasti bukan banyaknya mayoritasnya bukan Muslim kan, banyak kan pasti ada etnis Tionghoa gitu kan, ada yang Kristiani gitu, ada yang itu gimana perasaan kamu melihat sebuah perbedaan baru baik dari sisi alamnya, terus geografisnya, suhunya itu pasti berbeda-beda. Gimana perasaan pertama kali landing
Bisa Iya. diceritakan nggak mau kemana dulu gitu habis landing pertama gitu? Pertama kali landing itu kalau di sini tuh Yen itu kan di Taoyen ada bandara, turun di situ, kemudian ya syukur lah ya, alhamdulillah nyampe tanah lagi gitu. Masih hidup ya? Alhamdulillah nggak ada kendala pas di udara itu nggak ada kendala gitu. Masih Alhamdulillah hidup ya? nyampe terus iya alhamdulillah masih hidup gitu. Habis itu dari situ dapatlah kita jemputan dari pihak yayasan yang bawa kita ke Taiwan, dapat jemputan terus direkam juga masuk TV, kita angkatan pertama gitu, masuk TV terus nggak lama kemudian bus jemputan datang, kita naik bus langsung ke mes kampus. Sampai mes kampus, pas di situ posisi musim dingin. Tahu lah ya, di Indo aja musim dingin di Indo masih panas gitu. Ini dingin Itu ya? Ada musim ada es dingin di nggak? Taiwan. Lihat salju nggak di situ? Kalau kalau salju itu di tempat-tempat tertentu, paling di Oh. gunung gitu. Hmm. Jadi nggak semua tempat itu ada salju, tapi angin angin dinginnya itu Hmm. seluruh Taiwan ada. Berapa derajat Celcius tuh di situ? Biasanya itu bulan 8, biasanya itu nyampe kadang 8, Uh. 8 itu di daerah kayak gini misalnya, kan biasanya ada itu badai angin namanya Hmm. taifung. Hmm. Kalau di sini namanya taifung. Itu ya sekitar segitu 8 derajat. Nanti kalau udah agak mendingan tapi masih masih musim dingin sekitar 10, 11 gitu. Oke. Oh ya, di situ kuliahnya ngambil jurusan apa ya kalau boleh tahu ya? Sistem akan di Indonesia kalau ada Budaya. informatika gitu. Iya, di sini ngambil informatika juga. Alhamdulillah Informatika. informatika. Karena dulunya suka matematik, Oke. suka matematik masuk informatika, jadi agak mudeng dikit lah gitu. Oke. Jadi belajar algoritma ya di sana ya, sama ya Kak, mirip-mirip dengan di Indonesia gitu ya. Ada algoritma, ada Iya, struktur data gitu kan, ada pemrograman, iya mobile benar. gitu. Oke. Ada kesulitan nggak belajar informatika di Taiwan? Apakah misalnya nih terkendala dengan bahasa sehari-hari, bahasa dengan dosen? Oh, dosennya tuh ngajarnya pakai bahasa Taiwan atau bahasa Inggris sih? Atau bahasa Indonesia jangan-jangan di sana? Kalau kuliah di luar negeri itu. Di bahasa bahasa Ya? Mandarin, Mandarin, Oh, bahasa bahasa Mandarin. Mandarin plus bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Tapi setelah kita udah mulai terbiasa, udah bisa ngomong Mandarin, Mm-mm. akhirnya Inggrisnya itu hampir dikurangi. Oh, berarti Jadi Mandarin ya. kebanyakan itu Mandarin, Oke. Mandarin gitu. Coba dong ngomong bahasa Mandarin sedikit dong, bisa nggak? Boleh nggak ngomong bahasa Mandarin gitu sedikit Ngomong aja? apa coba? Paling perkenalan ya. Ya, nama saya Imam Saputro gitu. Saya kuliah di sini gitu. Perkenalan. Hmm. 你好，我的名字是 Imam Saputra。Wah, luar 现 biasa 在我 sekali. 就是在建业的分析部。Lucu ya, kalau kita dengar lucu ya, tapi itu keren juga ya. Nanti pulang di Indonesia nggak hanya dapat informatika saja, Iya, tapi dapat bahasa juga ya. Ini keren. Mungkin bisa jadi staf iya. pengajar juga di sekolah-sekolah yang Tionghoa nanti. Kan bahasanya mirip-mirip. Oke, itu luar biasa sekali. Katanya sambil kerja ya Mas Imam ya, jadi nggak fokus kuliah saja ya, sambil kerja juga gitu. Ngatur waktunya gimana tuh? Kerjanya jam berapa sih? Terus kuliahnya jam berapa gitu? Dalam 1 minggu itu. Jadi dulu itu pas 1 tahun atau 2 semester awal itu kita kerja itu 3 hari, kuliah 3 hari. Hmm. Nah, habis itu masuk tahun kedua, kita pakai kuliah sehari, kerjanya 5 hari. Oh, Jadi uang
hasil kerja itu Mm-mm. buat bayar kampus sama kehidupan kita lah. Kehidupan sehari. Kuliah 1 hari aja berarti sekarang di Terus tahun ngatur kedua. ngatur waktu buat iya, sekarang Hmm. sehari. Jadi mungkin SKS-nya itu sama dosen dirangkep gitu. Jadi 1 hari dikasih ini. Nah sisanya itu kita harus belajar sendiri gitu. Ini cuma dasar-dasarnya aja. Ini. Oke, jadi harus explore sendiri dong, banyak explore sendiri, misalnya belajar Python gitu ya kan, Iya. belajar Python, explore sendiri karena capek kan Hmm, sambil kerja, apalagi kerjanya 5 hari sekarang dan apakah 1 hari itu iya. efisien atau efektif gitu untuk belajar informatika, apalagi informatika kan harus praktek terus. Mm-mm. Jadi ini ya semuanya itu menurut kami itu kurang gitu, kurang kurang Hmm, efisien. oke. Kita pernah usul ke itu rektor yang ngurusin anak-anak mahasiswa luar negeri gitu kan. Hmm, Pernah ngomong, kita minta 2 hari lah gitu, nggak 3 hari pun nggak apa-apa, 2 hari aja gitu. Kita minta 2 hari, bisa nggak gitu? Katanya nggak boleh. Ini udah program dari pemerintah, dari pemerintah cuma ya. sehari gitu. Oke. Kita udah benar-benar berkali-kali kita minta 2 biar Hmm, kita itu dapat ilmunya gitu kan. oke. Tapi Tapi nggak tetap boleh nggak ya. bisa. Oke, selama Tetap nggak boleh. COVID-19 ini datang nih, Corona datang tuh, sistem perkuliahannya gimana? Sistem kerjanya gimana? Kan pasti ada batasan-batasan tersendiri kan selama COVID ada ini. Jadi pas COVID datang, itu kuliah libur 1 bulan. 1 bulan itu tutup. Oke. Terus karena di Taiwan itu eh, pemerintahnya benar-benar ketat gitu. Hmm, Ketika ini nggak boleh keluar, ini hmm, harus kayak gini, ini harus kayak gini. Masyarakat itu patuh, patuh ya. benar-benar patuh, serius. Oke. Dibandingkan dengan Indonesia itu kalah Hmm, jauh. nggak disiplin ya kalau Terus di Indonesia ya. untuk tenaga medis di Taiwan itu benar-benar, iya. Hmm, Kalau di Taiwan itu tenaga medis itu benar-benar mantep lah. oke. Soalnya eh, saya juga ini magang di perusahaan di pabrik itu untuk membuat alat-alat kesehatan. Jadi kita itu pemasok ke rumah sakit. Ada dari rumah Oke. sakit Taiwan, Hmm, rumah sakit Jepang, Korea, Cina juga kita bikin. oke, luar biasa. Jadi Hmm. ketika COVID datang ya udah rezeki numpuk, Wah, banyak lemburan. malah banyak lemburan ya, berkah tersendiri ya. Iya. Oke, itu Uh, sisi lainnya gitu malah ya dari sisi satu malah lagi terpuruk, satu iya. malah lagi kebanyakan order ya. Ada hikmahnya lagi ya. Uh, Oke, alhamdulillah ya. Kadang rezeki itu ya begitulah. bergantian ya, rezeki itu bergantian. Oke, Mas Imam, saya tanya penasaran lagi. Pasti jauh dari orang tua, pasti ada rasa kangen gitu kan, sama adik-adiknya pasti kangen sama keluarga gitu kan. Apa sih yang bisa membuat hatinya jadi kuat gitu, terus bisa bertahan sejauh ini? Kan bentar lagi mau lulus nih, insya Allah nih, skripsi bentar lagi. Apa sih kekuatannya dari mana sih? Amin. Kekuatannya dari mana? Kekuatan. Kalau dibilang kekuatan itu pasti doa dari orang tua lah ya. Itu nomor Oke, satu lah ya. luar Nggak biasa. ada tandingannya lah. Oke, Doa kedua orang tua itu pasti nomor satu. Terus yang bikin benar-benar aku itu harus bisa jalan di sini. Keteguhan hatiku itu ya karena kalau aku nggak bisa ngelarin ini, mm-mm. gimana aku bisa membahagiain kedua orang tua? Oke, Orang tua itu udah benar-benar percaya bahwa aku itu bisa bisa. sukses setelah aku benar-benar ngambil keputusan yang pertama Mm-mm. dan menyelesaikannya. Oke, Ketika udah ngambil keputusan, kemudian ninggalin, nggak nyelesain, gimana nah, nanti ke depannya? nah, komitmen lah ya. Tanggung jawabnya mana? Komitmen lah. Oke,
Luar biasa sekali ini Mas Imam ya. Pasti kalau sedih itu pasti lah ya, kangen tuh pasti lah ya. Apalagi bertahun-tahun di negeri Pasti lah. seberang, Ya pengen udah balik, punya emangnya orang. di Jakarta ya bisa balik sebulan sekali gitu. Ini kan Taiwan kan, aduh pulang gimana gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas Imam, pertanyaan terakhir nih. Apa sih harapan kamu gitu ya buat anak-anak muda, apalagi yang baru lulus SMA, SMK gitu kan? Pasti ada juga yang kurang beruntung kan dari daerah mau lanjut tapi orang tua nggak mampu membiayai, nggak punya duit, terus dia pinter gitu pengen kuliah lagi, terus ada nggak sih kiat-kiat atau motivasi atau inspirasi biar teman-teman lain mungkin semoga bisa nasibnya ya mirip-mirip dengan Mas Imam lah, bisa melanjutkan dan bisa habis itu bisa berkarir di dunia yang dia senangi gitu. Ada nggak gitu motivasinya? Halo? Buat sedikit ya buat teman-teman semua, taruhlah impianmu itu setinggi-tingginya. Hmm. Cita-cita itu setinggi-tingginya. Bahwa ya mau gimana lagi, keadaan orang tua, keadaan ekonomi nggak mendukung, Hmm. atau ya gimana aku itu nggak bisa, aku itu nggak mampu, aku itu nggak mungkin bisa. Ya. Itu itu salah besar. Jadi yang harus ditanemin di diri, di hati kalian itu bahwa aku itu bisa, aku itu harus bisa. Apapun yang terjadi, aku itu harus bisa. Yang terpenting itu tidak melanggar eh, hukum dan agama. Oke. Jadi eh, insya Allah pasti Allah memberikan jalan agar kalian itu bisalah menggapai cita-cita yang sudah kalian taruh di atas langit. Luar biasa sekali Mas Imam. Sangat inspiratif ya, semoga ya. Semoga teman-teman adik-adik yang sekarang masih galau gitu kan, bingung habis lulus mau ngapain ya. Aduh, mau kuliah nggak punya duit atau mau kursus juga sekarang mahal gitu ya. Tapi bingung. Nah, mungkin cerita-cerita dari Mas Imam bagaimana dia menaruh Iya. harapannya setinggi-tingginya, tekadnya kuat, terus sudah mempunyai keputusan dan diambil lalu diaksikan gitu ya, tindakan nyata, nggak hanya ngomong-ngomong doang tapi wis lah aku nekat, kata orang Jawa, wis aku nekat, yang penting saya udah berusaha, saya nggak menyesali walaupun gagal atau sukses itu kan urusan nomor dua ya, yang penting kan kita udah berusaha berikhtiar karena kewajiban kita adalah Iya, betul. berikhtiar. Oke, terima kasih Mas Imam atas waktunya. Ya, Betul, ini betul. sudah setengah jam kita ngobrol-ngobrol. Oke. Mungkin masih sedikit ya. Nanti mungkin kalau mau tanya-tanya lebih jauh tentang eh, bagaimana kisah Mas Imam, boleh nanti saya berikan link Facebook-nya atau mungkin WA-nya ya. Mau kenalan sama Mas Imam, tanya-tanya gimana kiat-kiatnya kuliah di luar negeri sambil Boleh, boleh, boleh. sambil kerja, apalagi ya susah kerja. Oke, Mas Imam, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf telah Iya. diganggu malam-malam, baru saya istirahat malah saya ganggu ya. Oke. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekali lagi terima kasih Mas Imam. Oke, jadi saya tutup podcast hari ini ya teman-teman. Sama-sama. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.